الحمد لله الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. اللهم فصل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه. أما بعد. Yang Al-Faqir hormati para habaib Dzurriyyatul Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa nahussu bi dzikril habib Mahdi Al-Haddar matta'ana Allahu bituli hayatih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga beliau, karena Dzurriyyatul Mustafa sebagaimana sabda daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlu baiti amanun li ahlil ardi. Ahlul baitku, keturunanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah kunci keamanan bagi seluruh penduduk yang ada di muka bumi ini. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, فَإِذَا ذَهَبَ النُّجُومُ ذَهَبَ أَهْلُ السَّمَاءِ. Sebagaimana jikalau bintang-bintang yang ada di langit itu jejatuhan, maka langit akan kiamat. Wa idza dhahaba ahlu baiti dhahaba ahlul ard. Begitu juga tatkala keturunanku sudah tidak ada lagi di muka bumi ini, maka sudah tinggal tunggu waktunya hancur bagi penduduk yang ada di muka bumi ini. Sehingga alhamdulillah, dengan kumpulnya kita bersama Dzurriyyatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi keamanan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Juga yang Al-Faqir hormati para ulama, wa nakhussu bidzikri guru kita Ustaz Ahmad Yusuf. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau, memberi kesehatan kepada beliau, memudahkan urusan-urusan beliau, sehingga beliau betul-betul menjadi sebaik daripada pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Juga yang Al-Faqir hormati sahibul hajah Haji Sama. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan urusan-urusan beliau dan keluarganya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan beliau dan keluarganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana janji daripada Imam Ma'ruf Al-Qurhi rahimahullah, beliau mengatakan, man shara sababan di qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam hasyarahu Allah yaumal qiyamah ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa yakunu fi jannatin na'im. Imam Ma'ruf Al-Qurhi menjanjikan bagi orang yang menjadi penyebab diselenggarakannya acara yang mana di dalamnya dibacakan maulid Nabi Muhammad, acara yang dimana di dalamnya dibacakan salawat kepada Nabi Muhammad. Apa janji beliau? Allah subhanahu wa ta'ala kelak di padang mahsyar akan mengumpulkan seorang semacam Haji Sama ini, dikumpulkan di padang mahsyar di barisan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu, ketika masuk surga juga akan kumpul di room bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin Allahumma amin. Wal hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan berkumpulnya kita di pagi hari ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada kita.
menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan di tempat yang mana dibacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sejatinya kita bukan berkumpul di rumah Haji Sama, tapi sejatinya adalah kita berkumpul di taman surga daripada dunia. Sebagaimana ucapan daripada Imam As-Sirri As-Saqati rahimahullah, beliau mengatakan, man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdatan min riyadil jannah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju ke suatu tempat yang mana di dalamnya dibacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibacakan sejarah dan ilmu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad qasada rawdatan min riyadil jannah. Maka sejatinya kita ini menuju di salah satu taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga semoga perkumpulan di taman surga dunia kita ini akan berlanjut hingga ke taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena ma'asyiral hadirin, tempat majlis seperti inilah yang menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengenalkan diri kita siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan seringnya kita hadir di majlis seperti ini, semakin mudah kita mengaplikasikan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Sebagaimana ucapan daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam maulidnya, tashwiqan lis-sami'in. Majlis maulid seperti inilah yang membuat kita makin rindu akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lis-sami'in, kata Habib Ali, bukan kepada orang yang tahu artinya aja, bukan kepada orang yang cuman membaca aja, tapi bagi semua yang hadir, yang mendengarkan apa itu teks yang dibaca daripada maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan kita mendengarkan maulid saja itu akan menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan menambah rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebaliknya, begitu dengan seringnya hadir kita di tempat majlis seperti ini, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan makin kenal siapa kita. Sehingga beliau tak rela memasuki pintu surganya kecuali kita memasuki bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Akan tetapi ma'asyiral hadirin, bukan secara global, bagi siapapun yang mendengarkan maulid akan nambah rasa cinta, tidak. Sehingga dilanjutkan dalam maulidnya, tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin. Ada NB-nya. Itu khusus bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul memiliki kesempurnaan iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sekarang pertanyaannya, kita bercermin kepada diri kita sendiri. Berapa persen keimanan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, bagaimana cara kita menilai berapa kadar ukuran keimanan kita kepada Nabi Muhammad? Kita kembali ke sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, wahai umatku, kata Nabi, kalian tidak akan memiliki kesempurnaan iman kepadaku satupun, kata Nabi, hatta akuna ahabba ilaihi min waladih wa walidih wan nasi ajma'in. Sehingga kata Nabi, kalian benar-benar mencintaiku melebihi cinta kalian kepada anak-anak kalian. Sehingga kalian benar-benar mencintaiku melebihi cinta kalian kepada orang tua kalian. Sehingga kalian benar-benar mencintaiku, kata Nabi, melebihi cinta kalian kepada seluruh manusia. Coba sekarang kita nilai bagaimana, siapa orang yang pertama yang ada di hati kita, siapa orang yang paling dalam ada di hati kita. Kita lihat kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana ketika kita bangun tidur,
pagi, apakah kita memikirkan bagaimana makanan yang akan dimakan anak kita? Apakah kita memikirkan nafkah untuk istri kita, ataukah kita memikirkan doa bangun tidur yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sehingga tatkala kita benar-benar mengaplikasikan sunnah Nabi Muhammad dalam keseharian kita, maka disitulah kita pastikan bahwa kita telah benar-benar memiliki kesempurnaan iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sangat banyak keistimewaan yang dijamin untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kesehariannya melakukan atau mengaplikasikan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat banyak keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad yang sangat penuh akan keimanannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ini keistimewaan yang sangat frontal, yaitu apa? Jaminan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kesempurnaan iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akan diselamatkan dari api dunia sebelum api neraka. Apa jaminannya? Akan diselamatkan dari api dunia sebelum api neraka. Diselamatkan dari api dunia, ma'asyiral hadirin. Dan ini terbukti disebutkan di dalam kitab Husnul Muhadharah, kitab karya daripada Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau mengkisahkan di zaman dahulu, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita yang mana wanita ini dikenal solehah, dikenal mukminah, muhibbatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikisahkan tatkala perempuan yang dikenal solehah, mukminah, muhibbatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam ini keluar dari rumahnya, entah menuju ke pasar atau entah menuju majlis, wallahu alam, di tengah jalan dia dihadang oleh lelaki yang mana perempuan ini tak mengenal lelaki ini tersebut. Akan tetapi bukan sebaliknya, lelaki ini mengenal wanita tersebut. Jadi yang laki tahu ini wanita siapa, wanita ini nggak tahu ini laki siapa. Kemudian lelaki ini penasaran akan paras keindahan wajah yang ada pada perempuan tersebut. Karena perempuan ini dikenal perempuan solehah, perempuan mukminah, perempuan yang betul-betul mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga sangat wajar kalau perempuan ini memakai cadar menutup wajahnya. Kemudian lelaki ini merayu dengan segala rayuan agar si wanita ini membuka cadarnya, mempertontonkan wajahnya kepada lelaki yang sudah jauh-jauh hari penasaran akan keindahan wajah daripada perempuan ini. Dirayu dengan segala cara, nggak mempan. Kemudian karena lelaki ini tahu bahwa perempuan ini betul-betul perempuan yang sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lelaki ini memakai jurus begini. Wahai perempuan, ketahuilah, demi cintamu kepada Rasulullah, tolong bukakan wajahmu. Ini perempuan bingung. Waduh, saya membuka wajah dosa, tapi dia sudah mengatasnamakan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak mau debat ini perempuan, sudah nggak ada akal, sudah dibuka wajahnya sekilas. Cuman beberapa detik kemudian ditutup lagi. Kemudian pulang. Sampai rumah perempuan ini menyesal atas kejadian yang terjadi di tengah jalan tadi. Sehingga perempuan ini taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu, perempuan ini mengadu kepada suaminya, meminta ridha, meminta rela, meminta maaf atas kejadian yang ada di tengah jalan tadi. Kemudian singkat cerita perempuan ini mengadu kepada suaminya atas kejadian yang terjadi tadi. Ini lelaki dulu, bukan lelaki sekarang. Ya, kalau lelaki sekarang dicurhatin sama istrinya gitu, nggak masalah, asal kau nggak telanjang. Itu keimanan orang sekarang. Akan tetapi bagaimana yang didengar oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kejadian istrinya tadi, marah besar. Sehingga disebutkan ihmarrat wajhuhu, sampai memerah ini wajahnya.
cemburu atas kejadian istrinya yang membukakan wajahnya kepada lelaki yang tak dikenal, bukan mahram, nggak dikenal lagi. Kemudian apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW ini? Keluar ke rumahnya menuju ke Nabi Muhammad SAW, mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai rumahnya Nabi mengadu atas kejadian yang terjadi pada istrinya. Kemudian di terakhir curhatnya, lelaki ini mengatakan kepada Nabi bahwa istriku ini ya Rasulullah termasuk orang yang benar-benar memiliki kesempurnaan iman kepadamu. Kemudian fata'ajjaban Nabi heran. Emang ada perempuan yang betul-betul mencintaiku tapi masih mau membuka auratnya di depan orang lain? Kemudian apa kata Nabi? Nabi mengetes. Kalau begitu wahai sahabatku, kau pulang, sampai rumah kau bakar kayu bakar di bawah kendi yang ada airnya. Begitu air itu mendidih, istri kau masukkan ke dalam kendi itu. Kalau dia merasa kepanasan sedikit aja, maka imannya belum sempurna kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Karena lelaki ini termasuk sahabat daripada sahabat Nabi, dan juga yang memberi solusi tersebut adalah langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak mikir lagi, ini laki langsung pulang ke rumahnya, lari. Kemudian membakar kayu bakar, kendi ditaruh di atasnya, dimasukkan air ke dalamnya. Begitu air itu mendidih, dipanggillah istrinya yang ada di dalam kamar. Wahai istriku, sini, ayo masuk ke dalam kendi ini. Karena ini adalah perintah daripada Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perempuan ini yang dikenal perempuan yang solehah, perempuan yang mukminah, perempuan yang benar-benar mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih mendapat perintah khusus daripada Nabi Muhammad untuk memasuki air yang mendidih tadi, langsung nggak pakai mikir. Kayak orang renang ke danau sini sudah. Bukan sedikit-sedikit. Kalau kita mungkin air panas sedikit-sedikit. Jangankan air panas, air dingin aja ndak mungkin kita langsung nyelam. Ini air panas, ma'asyiral hadirin. Langsung kayak renang sudah. Pure. Ya. Kemudian ditutup sama tutup yang ada di atas kendi sama suaminya. Ini suaminya mikir, aduh, nikah lagi ya begini. Nyari istri baru ya. Ditunggulah sampai kayu bakar yang ada di bawah itu habis menjadi abu. Nggak dibuka, masih ditunggu lagi sampai air yang ada di dalam itu hangat, nggak panas lagi, hangat. Kemudian baru dibukalah. Apa yang terjadi ma'asyiral hadirin? Tidak sedikit pun luka bakar, tidak sedikit pun panas yang dirasakan oleh perempuan yang benar-benar memiliki rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbukti. Apa jaminan bagi umat Nabi Muhammad yang memiliki kesempurnaan iman kepada Nabi Muhammad? Akan diselamatkan dari api dunia sebelum api neraka. Jadi kalau kita mau mengetes bagaimana ukuran, berapa persen ukuran cinta kita kepada Nabi Muhammad, coba tangan dikorek dulu aja. Iya, kalau panas belum sempurna iman kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ma'asyiral hadirin, alhamdulillah kita ini dijadikan umat sebaik-baik umat. Karena kita menjadi umat Nabi Muhammad ini, apakah dulu di Lauhul Mahfud kita milih? Ayo mau menjadi umat siapa? Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Musa atau Nabi Muhammad? Apakah demikian? Tidak. Akan tetapi Allah lah yang memilih kita ini menjadi khusus menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Sehingga berapa banyak Allah menunjukkan irhasat, menunjukkan mukjizat, menunjukkan kemuliaan dan keistimewaan yang ada pada jati diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kemuliaan mukjizat yang ada pada jati diri Nabi Muhammad setelah menjadi Nabi. Bukan hanya itu, berapa banyak Allah menunjukkan kemuliaan yang ada pada jati diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelum menjadi Nabi. Berapa banyak keistimewaannya. Di antaranya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih umur sekitar 10 tahun. Waktu itu diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib 7 tahun. 7 tahun.
Itu berapa banyak orang yang menjadikan Muhammad ini, Nabi Muhammad ini sebelum menjadi Nabi, berapa banyak orang yang menjadikan obat untuk dirinya sendiri. Bahkan bukan hanya orang muslim, bukan hanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang kafir pun menjadikan Nabi Muhammad di kala waktu kecil untuk menjadi obatnya, ma'asyiral hadirin. Dikisahkan tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur 7 tahun, Nabi Muhammad mengalami sakit mata, sakit yang ringan ya. Kalau Nabi itu nggak mungkin sakit yang berat-berat. Nabi itu mungkin sakitnya flu, batuk, pusing, panas dikit. Kalau asam urat, kolesterol itu bagian kita. Ya, wajaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Nah, sifat jaiznya Nabi itu hanya sakit yang paling ringan-ringan saja. Ya, bukan asam urat, itu tugas kita. Ya. Nah, kemudian ketika Nabi Muhammad mengalami sakit mata ini, yang mana pada waktu itu diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib, yang mana kakeknya ini sangat mencintai cucunya yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang namanya cucu tersayang, ya, jangankan sakit parah, sakit sedikit aja kakeknya ini bingung sudah, sehingga keluar membawa cucunya yang bernama Muhammad ini mondar-mandir mencari tabib, mencari dokter, mau nggak mau di hari itu harus sembuh sudah. Kemudian mondar-mandir ke beberapa tabib yang ada di daerah Makkah, tidak ada satupun tabib yang berhasil menyembuhkan penyakit yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di tengah jalan Abdul Muttalib sembari membawa cucunya yang bernama Muhammad ini dihadang oleh orang yang tak dikenal, sembari menanyakan, "Wahai Abdul Muttalib, kenapa wajahmu cemas?" Dijawab sama Abdul Muttalib, "Bagaimana aku tak cemas? Dari pagi aku muter-muter mencari tabib untuk menyembuhkan cucuku yang bernama Muhammad ini, tidak satupun tabib yang berhasil menyembuhkannya." Kemudian orang yang tak dikenal ini menyebutkan alamat tabib yang kebetulan belum disamperin oleh Abdul Muttalib, yang mana tabib ini dikenal tak satu pasien masuk ke dalamnya kecuali keluar spontan dalam keadaan sembuh. Heran Abdul Muttalib, "Oh, ada kata tabib seperti itu?" Ada. Dikasih alamatnya, kemudian langsung berangkat. Sampai ke pos alamat tersebut, diketuk itu pintu tabib. Kemudian ketika diketuk, si tabib membuka pintu kaget membawa Abdul Muttalib sembari membawa cucunya yang bernama Muhammad. "Kenapa Abdul Muttalib kemari?" Kemudian Abdul Muttalib cerita, "Iya, aku dari pagi mondar-mandir ke seluruh tabib yang ada di sekitar rumahku, tidak satu pun yang berhasil menyembuhkan penyakit yang ada pada cucuku yang bernama Muhammad. Sehingga aku bertemu dengan seorang yang mana mengatakan bahwa tak satu pasien masuk kepadamu kecuali keluar dalam keadaan sembuh." Kemudian apa jawaban daripada si tabib ini? "Ya Abdul Muttalib, anta majnun," katanya. "Abdul Muttalib, gila ente." Kemudian kaget ini Abdul Muttalib, "Loh, bagaimana kau bisa mengatakan ku gila?" "Ketahuilah wahai Abdul Muttalib, tak satu pasien masuk kepadaku kecuali dalam keadaan sembuh, karena setiap satu pasien masuk kepadaku, aku memberi obat yang ada pada jati diri Nabi Muhammad." Allahumma salli ala Muhammad. Ma'asyiral hadirin, ini masih belum menjadi Nabi, masih Muhammad. Dan lebih uniknya, si tabib ini bukan pemeluk agama Allah Subhanahu wa taala, orang kafir, ma'asyiral hadirin, tapi percaya ada obat pada jati diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Abdul Muttalib penasaran, tanya, "Bagaimana kau memakai obat yang ada pada cucuku ini?" Kemudian si tabib ini menjelaskan bahwa sangat banyak ucapan kalam-kalam daripada nabi-nabi sebelumnya, diantaranya di dalam kitab Taurat, Zabur, itu menyebutkan bahwa Nabi Muhammad, yaitu Nabi akhir zaman, akan menjadi obat bagi dirinya, bahkan bagi seluruh manusia. Allahumma salli ala Muhammad. Kita lihat, bukan cuman Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemuliaan yang ada pada jati diri Muhammad sebelum menjadi nabi, enggak. Bahkan di zaman nabi-nabi sebelumnya, Allah sudah menunjukkan bahwa akan ada nabi akhir zaman yang mana akan menjadi rahmatan lil alamin, akan menjadi obat bagi seluruh manusia yang meyakini akan obat pada jati diri Nabi Muhammad. Bukan cuman orang yang iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Berapa banyak Allah menunjukkan sifat-sifat yang ada pada jati diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kitab-kitab sebelumnya. Bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala yang pertama Allah ciptakan adalah nur daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sayyidina Jabir, "Ya Jabir, tahukah kau apa yang pertama Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan siapa-siapa? Tahukah kau apa yang pertama Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan apa-apa?" Apa jawaban daripada Sayyidina Jabir? "Allah wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan engkau yang tahu wahai Rasul. Kemudian apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya' nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri." Ketahuilah wahai Jabir, sebelum Allah menciptakan apa-apa, sebelum Allah menciptakan siapa-siapa, Allah Subhanahu wa taala yang pertama ciptakan adalah nur daripada nabimu, yaitu aku Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Inilah bentuk Allah menunjukkan kemuliaan yang ada pada jati diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pertunjukan Allah Subhanahu wa taala yang paling istimewa akan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala jasadan yaqadatan wa ruhan, secara terjaga. Sehingga berapa banyak nabi-nabi sebelumnya yang sangat mengharapkan, yang memiliki harapan besar untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, tatkala meminta bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala secara yaqadha, apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? "Ya Ibrahim, lan tarani hatta tamut." Kamu tidak bisa memandangku secara yaqadha sehingga kau nanti meninggal dunia. Karena itulah pasal Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu manusia pun yang di dalam dunia bisa bertatap dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi begitu terjadi nubuah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peraturan ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena akan terjadi peristiwa tatap muka secara yaqadhah, yaitu antara Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Sangat banyak hikmah yang terjadi pada peristiwa Isra wal Mi'raj, ya. Di antaranya, kenapa sih Allah Subhanahu wa taala itu menjalankan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya alasannya Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Muhammad. Karena di tahun sebelumnya Nabi Muhammad mengalami amul huzn, yaitu tahun sedih. Sangat banyak kesedihan yang terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dengan kematian istri tercintanya, yaitu Sayyidah Khadijatul Kubra. Begitu Nabi Muhammad merasakan derasan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, baru setelahnya Allah menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad aja ketika mau mendapat hiburan dari Allah Subhanahu wa taala, itu masih melintasi beberapa ujian. Kok kita ini ndak ujian mau liburan? Bisa ndak kita sekolah nggak ujian langsung naik kelas? Bisa nggak? Nggak bisa. Begitu juga kita di dunia ini, nggak mau ujian masuk neraka. Syarat umat Nabi Muhammad saja, yang mana Nabi Muhammad dikatakan rahmatan lil alamin, yang mana Nabi Muhammad mengatakan lam arda an adkhulal jannah hatta lam yadkhul ummati finnar. Aku tidak ridho memasuki surga sehingga tidak ada satu umatku yang ada di neraka. Sehingga apa jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada harapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam firman-Nya, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Wahai Nabi Muhammad, aku akan memberi harapanmu sebesar apapun harapan sehingga kau puas dengan permintaanmu. Kemudian apa permintaan Nabi Muhammad? Ya Allah, aku enggak ridho ketika aku memasuki surga ada satu saja daripada umatku yang ada di neraka.
Lah, umat yang seperti ini aja, tidak akan bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala kecuali syaratnya apa? Ketika di dunia dia harus melewati ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak dapat ujian minta liburan, nggak dapat ujian minta masuk surga. Enaknya, ya kan? Nah, sehingga beberapa banyak peristiwa yang terjadi pada Isra wal Mi'raj, di antaranya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tur, ya, yaitu jalan-jalan di outdoornya neraka, yang mana pada waktu itu beliau sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad ini melihat ada sebagian kaum yang ada di dalam neraka, yang mana sebagian kaum ini diazabnya secara unik, yaitu kepalanya dihancurkan oleh malaikat yang ditugaskan ngazab mereka, dihancurkan begitu hancur lebur, nggak mati, hidup lagi, tumbuh lagi kepalanya, dihancurkan lagi dengan besi, dengan parang, dengan apapun itu, sampai hancur, tumbuh lagi, dan itu terjadi berkali-kali. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada malaikat Jibril, "Man haula ya Jibril? Ya Jibril, mereka itu kaum yang seperti apa tatkala mereka di dunia?" Kemudian apa jawaban daripada Jibril alaihi salatu wassalam? "Ya Nabi Allah, haula illadzina tatathaqalu ru'usuhum 'anis shalah." Ketahuilah wahai Rasulullah, mereka adalah kaum sebagian dari umat sebelumnya, sebagian dari umatmu yang mana selama di dunia kepalanya berat untuk melakukan sholat, kepalanya berat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ma'asyiral hadirin, syarat untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling utama adalah sholat. Jangan sampai kita ini sudah menjadi umat Nabi Muhammad yang mana diringankan, yang aslinya sholat 50 waktu menjadi 5 waktu, masih keberatan. Ya, ini pertanyaannya bukan nggak bisa alasan kerja, nggak bisa alasan ngurus anak, tapi pertanyaannya di iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya di iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad yang dikenal Nabi pemberi syafaat, yang dikenal ketika nanti di hari kiamat, semua tatkala kita meminta syafaat kepada Nabi Adam hingga Nabi Isa, apa jawaban mereka? Nafsi, nafsi, aku tidak bisa memberi syafaat kepada kalian. Begitu kita meminta syafaat kepada Nabi Muhammad, apa jawaban dari Nabi Muhammad? Analaha, wahai umatku, kemari, karena hanya aku yang bisa memberi syafaat kepadamu. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Akan tetapi minusnya Nabi Muhammad, dan ini bukan minus karena bentuk ketidaksempurnaan, bukan. Apa kata Nabi Muhammad? Ana lam usyaffi' liman la sholatalah. Aku bisa mensyafaati semua daripada umatku kecuali kepada umatku yang selama di dunia pernah bolong melakukan sholatnya. Jangan harap tatkala kita di dunia pernah meninggalkan sholat terus dengan gayanya menghadap Nabi minta syafaat. Gak kenal Nabi sama kita, gak mungkin memberi syafaat sebagaimana sabda daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan hadirnya kita di sini memberi motivasi kita untuk selalu mendekati beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dengan berkaitan dengan di bulan Rajab, berapa banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita akan istighfar di bulan Rajab, ya. Sehingga disebutkan, beberapa ulama mengatakan syahrul Rajab syahrul istighfar, ya. Bulannya istighfar. Dengan sigha yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbighfirli warhamni watub alayya, yaitu dibaca pagi 70 kali, sore 70 kali selama bulan Rajab. Waduh Beb, sudah terlanjur mulai awal kemarin nggak baca, dikodok bisa. Sekarang berapa Rajab? 16 ya. Berapa? Oh 20. Nah, dikodok 20 kali 140. Dibaca dari sekarang.
21 kali 140 dibaca dari sekarang, nggak ada salahnya, karena itu sangat istimewa bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak kisah-kisah istimewa yang terjadi bagi umat Nabi Muhammad yang di bulan Rajab memenuhi ibadahnya kepada Allah, memenuhi takorrubnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya dikisahkan di beberapa kitab, ada seorang perempuan yang soleh, perempuan abidah, ahli ibadah, yang mana perempuan ini begitu masuk bulan Rajab, malam 1 Rajab, langsung si perempuan ini tidak keluar rumah, tidak kemana-mana, cuman ada di atas sajadah. Dan uniknya perempuan ini dikala masuknya bulan Rajab, dia beribadah dengan memakai mukena yang bahannya dari kain kafan. Begitu keluar Rajab 1 Sya'ban, kain kafan tadi disimpan lagi di lemari. Tahun depan masuk 1 Rajab, mukena yang terbuat dari bahan kain kafan tadi dipakai lagi. Sehingga dengan sampai bertahun-tahun ini perempuan mengumpulkan beberapa anaknya dan berwasiat kepada anak-anaknya, ketahuilah wahai anakku, tatkala nanti aku meninggal, tolong pakaikan aku kain kafan dengan kain kafan yang selalu aku pakai di bulan Rajab. Singkat cerita, beberapa waktu setelahnya si perempuan ini meninggal dunia. Akan tetapi subhanallah, tidak ada satupun anaknya yang ingat akan wasiat daripada ibunya tersebut, sehingga lupa. Yang satu anaknya membeli kain kafan yang ada di pasar baru, dipakaikanlah ke ibunya, dikuburkan. Kemudian di malam pertama setelah dikuburkan ibunya di liang lahat tadi, subhanallah, semua anaknya mengalami mimpi yang sama, yaitu bertemu dengan ibunya, memandang wajah ibunya dengan penuh kecewa dengan mengatakan, wahai anakku, kenapa kau tidak memenuhi wasiatku, yaitu memakaikan kain kafan yang selalu aku pakai di bulan Rajab. Di waktu yang sama, ma'asyiral hadirin, anak-anaknya itu spontan bangun, kaget semua tengah malam. Kemudian rapat, karena mimpi semua, rapat, bagaimana kalau besok pagi kita apa kedua ini, kita keluarkan ya jasad ibu kita ganti dengan kain kafan yang selalu beliau pakai di bulan Rajab. Pada waktu pagi hari, semua anaknya membawa cangkul ya ke kubur ibunya, dibuka, apa yang terjadi ma'asyiral hadirin, jasad ibunya hilang. Ini kaget semua anaknya, Allahu Akbar. Kemudian pulang, di hari kedua salah satu anaknya mimpi bertemu dengan ibunya lagi, sembari mengatakan, wahai ibu, tadi ini aku mau menggantikan kain kafan yang ibu pakai selama bulan Rajab, tapi jasad ibu tidak ada. Apa jawab ibunya? Ketahuilah, Allah subhanahu wa ta'ala menugaskan 2 malaikat yang di langit untuk mengangkatku, mengumpulkanku bersama malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa janji Allah subhanahu wa ta'ala? Allah tidak rela jasad daripada umat Nabi Muhammad yang selama bulan Rajab beribadah kepada Allah, jasadnya ada di bumi, sehingga Allah mengumpulkan jasad orang-orang yang memenuhi ibadahnya kepada Allah di bulan Rajab, yaitu bersama kekasih-kekasih Allah, bersama malaikat-malaikat Allah. Sehingga begitu juga yang terjadi kepada kita, nambah ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nambah rasa cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lebih-lebih di bulan Rajab, sehingga kita diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Tak keluar kita dari tempat ini kecuali hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tak sampai ke rumah kita kecuali hutang-hutang kita dilunasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waqdi dainal madinin, amin ya rabbal alamin. Tak keluar kita dari dunia ini kecuali kita kelak kumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.